Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga kalian dan kita semua tetap dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala musibah yang sedang menimpa negeri kita pada saat ini. Dan semoga kita semua dijaga, ditingkatkan imannya, dan dijauhkan dari segala musibah itu. Baik anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana janji Pak Ustadz di pekan yang lalu, bahwasanya pada pekan ini Pak Ustadz akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara menggunakan kata tanya aina dan kata tanya liman hada atau liman hadhihi. Baik, kita mulai dari kata tanya aina. Bagaimana cara menggunakan kata tanya aina dan menjawab pertanyaan itu? Ya, silahkan diperhatikan di papan tulis. Di sini Pak Ustadz sudah menuliskan beberapa kata atau kalimat yang ada di papan tulis ini. Silahkan dilihat dan diperhatikan. Nah, bagaimana cara menggunakan kata tanya aina, di mana? Nah, ketika kita menggunakan kata tanya aina, maka jawabannya bisa jadi banyak. Jawabannya bisa jadi banyak, entah itu di dalam atau menggunakan fi, menggunakan tahta yang artinya di bawah, menggunakan fauqa yang artinya di atas, menggunakan amama yang artinya di depan, menggunakan khalfa yang artinya di belakang, atau ala yang artinya di atas. Nah, jawaban-jawaban ini nanti bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan aina, kata tanya aina. Sebagai contoh, Pak Ustadz sudah membuatkan di sini. Pak Ustadz sudah membuatkan contoh sedikit. Aina Muhammadun, di mana Muhammad? Kata tanya ini bisa kita gunakan ketika kita mencari sesuatu, entah itu orang atau benda. Bisa kita gunakan kata tanya aina, di mana. Ya, contoh aina Muhammadun, di mana Muhammad? Muhammad kita langsung bisa jawab di kelas. Lebih singkat, di kelas. Nah, bisa kita jawab dengan jawaban singkat, di kelas. Di mana Raihan? Raihan di kelas. Di mana Farzan? Oh, Farzan di kelas. Langsung nggak usah sebut nama Farzan lagi. Di mana Farzan? Oh, di kelas. Nah, sama dengan bahasa Arab. Bahasa Arab ketika kita menjawab pertanyaan bisa kita jawab dengan pertanyaan singkat atau bisa lebih panjang lagi dengan menyebut nama orang yang sedang dicari. Contoh misalkan yang lebih panjang yaitu dengan menyebut nama Muhammadun fil maidani. Muhammad sedang di lapangan. Kita sebut lagi nama Muhammad yang sedang ditanya. Kita sebut namanya. Oh, Muhammad di kelas. Oh, Muhammad sedang di musola. Oh, Muhammad sedang sholat. Ya, bisa kita sebut nama orang yang sedang ditanya. Atau lebih simpel, bisa langsung dengan menyebut nama tempat seseorang atau benda itu berada. Misalkan daging, kita nanya daging. Aina lahmu? Di mana saya bisa ketemu dengan daging? Saya bisa menemukan daging. Kita tahunya daging itu hanya ada di pasar misalkan. Kita langsung jawab fisu, nggak usah tulis nama benda yang sedang kita cari. Langsung dengan jawaban simpel, fisu, di pasar. Ya, langsung tanpa menyebut nama benda atau nama orang yang sedang dicari. Ya. Ini penjelasan singkat. Kita lanjut lagi dengan penjelasan liman, kata tanya liman. Kata tanya liman. Liman ini bisa kita gunakan untuk menanyakan tentang kepemilikan satu barang. Kalian misalkan nggak tahu bahwasanya yang punya penghapus ini siapa. Kalian bisa tanya, liman hadal mimhatu? Boleh ditanya, milik siapa penghapus ini? Kalau di kelas biasanya kalian, ini punya siapa? Kalian nggak nyebut nama barang itu, tapi kalian tunjukkan milik punya siapa ini.
kalian tunjukkan barangnya, tapi kalian nggak sebut nama barangnya. Atau bisa kalian sebut namanya. Penghapus ini punya siapa? Ya, milik siapa penghapus ini? Maka jawabannya, maka untuk menjawab pertanyaan 5 itu, yaitu dengan menambahkan kata atau huruf li. Contoh misalkan yang ini nih, liman hadzal kitabu, milik siapa kitab ini? Milik siapa kitab ini? Kita bertanya, liman hadzal kitabu, milik siapa kitab ini? Maka untuk menjawabnya kita tambahkan li untuk si pemiliknya. Yang punya misalkan di sini Muhammad, maka jawaban panjangnya, ketika kita mau jawabannya panjang, kita sebut lagi atau ucapkan kembali pertanyaan yang sedang ditanyakan atau benda yang sedang ditanyakan, yaitu hadzal kitabu. Hadzal kitabu, terus kita tambahkan lam, li bagi si pemiliknya atau orang yang mempunyai, yaitu Muhammad. Hadzal kitabu li Muhammadin. Ya, hadzal kitabu li Muhammadin. Oh, kitab ini milik atau punya Muhammad. Li ini artinya li yang hanya huruf lamnya saja li. Ini artinya milik, milik atau kepunyaan. Punya, punya. Lam ini aja, lam ini udah berarti milik atau punya. Ya. Atau misalkan kita nggak mau ribet, ada yang bertanya liman hadzal kitabu, kita mau jawab dengan jawaban yang simpel, bisa langsung sebutkan nama pemiliknya tanpa menyebutkan benda yang sedang ditanyakan. Langsung sebut nama pemiliknya tanpa menyebutkan benda yang sedang ditanyakan. Liman hadzal kitabu, milik siapa kitab ini? Kita langsung sebut pemiliknya kalau kita tahu. Misalkan yang punya Muhammad, kita tahu yang punya Muhammad, kita langsung sebut li Muhammadin, yang punya Muhammad, tanpa menyebutkan kitab atau benda yang sedang ditanyakan. Nah, ini bisa kita gunakan untuk bertanya kepada seseorang tentang kepemilikan suatu barang atau benda. Ya, itu dengan menggunakan kata tanya liman, milik siapa. Ya. Nah, dari dua contoh ini aina dan liman, nanti bisa kita pelajari kembali dan kita praktekkan melalui contoh-contoh yang nanti insya Allah akan Bapak berikan. Nanti Pak Ustadz akan memberikan sedikit kuis-kuis yang bisa kalian jawab atau pertanyaan-pertanyaan yang nanti bisa kalian jawab di rumah. Terus nanti kalian coba tulis jawabannya, kemudian tulis pertanyaannya. Setelah itu nanti bisa dikumpulkan kembali ke Pak Ustadz. Ya. Baik anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikut adalah tugas kalian di rumah, yaitu menulis kembali soal dan jawaban di buku kalian, kemudian nanti sempurnakan pertanyaan-pertanyaan ini sesuai dengan contoh yang sudah diberikan di atas, yaitu seperti contoh Yusuf dan masjid. Itu pertanyaannya aina Yusuf, maka langsung ada jawaban di sampingnya, Yusufu fil masjidi. Kalian tidak perlu pusing-pusing bagaimana cara menjawabnya, karena ini jawabannya sangat mudah, yaitu kalian cukup menambahkan kata aina pada kata Yusuf atau Sulaiman atau Ali dan sebagainya, dan menambahkan kata fi sebelum nama tempat yang mau disebutkan, seperti masjid, matbakh, suq dan sebagainya. Insyaallah untuk pertemuan ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.